Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Hadis diceritakake saking Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala ngendika sapa Abi Abdillah Nu'man bin Bashir, sami'tu, mendengar siapa saya, ngrungokake sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Innal halala sak temene halal iku bayyinun jelas, wa innal harama lan sak temene haram iku bayyinun jelas, wa bainahuma lan iku ing dalem antarane al halal dan al haram umurun utawi perkara pira-pira perkara mustabihatun yang samar, la ya'lamuhunna, la ya'lamu kang orang ngerti hunna ing umurun mustabihat sapa kasirun wong akeh minan nasi saking menungso. Jadi hadis ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh Abdullah bin Nu'man, Abdullah An-Nu'man bin Bashir, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya yaitu halal dan haram ada perkara-perkara yang samar yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Hadis ini Bapak Ibu secara umum memberikan makna kepada kita semua bahwasanya ada 3 macam hukum. Yang pertama, halal itu jelas, jadi jelas halal. Yang kedua, jelas haram. Yang ketiga adalah antara halal dan haram, atau kalau istilahnya adalah syubhat. Napa air, terus nasi nggih Pak nggih. Terus napa malih? Sing saya niku lho. Napa? Susu. Apalagi? Kurma, apalagi? Napa? Madu dan sebagainya. Jadi kita dianjurkan oleh Allah untuk memakan sesuatu yang baik yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang apapun yang ada di laut itu hukumnya boleh dikonsumsi, Pak. Ikan paus, angsal. Apa? Nek kapal selam mboten nggih. Ikan paus, napa namanya niku ten laut niku? Kepiting, hiu, sing ganas-ganas ikan itu boleh semuanya dikonsumsi, karena Rasulullah pernah menyampaikan huwa at-tuhuru ma'uhu, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi laut itu suci airnya dan juga halal bangkainya, atau halal apapun hewan yang mati di laut. Jangan tahu dop nggih. Ini binatang khusus yang ada di Arab ya. Warnanya itu seperti pasir, agak kekuning-kuningan, bukan biawak yang kita artikan boten, tapi namanya dop. Ini juga diperbolehkan, walaupun Rasulullah SAW itu tidak mau memakan hewan tersebut. Karena apa? Karena itu bukan seleranya Rasulullah, bukan seleranya Rasulullah. Kulu makanlah fa innahu halalun walakinnahu laisa min ta'am. Makanlah karena sesungguhnya dhab itu halal, tetapi itu bukan makananku, kata Rasulullah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Jadi boleh di malam bulan Ramadan kita boleh untuk menggauli atau berhubungan suami istri, jelas Pak. Jadi itu halal, tidak apa-apa. Kalau dulu memang tidak diperbolehkan,
berhubungan suami selama bulan Ramadan, entah itu siangnya, entah itu malamnya. Jadi mboten angsal, ngumpuli bojone mboten angsal. Tapi kemudian oleh Allah diperbolehkan. Kalau siang tidak diperbolehkan, tetapi kalau malam boleh atau diperbolehkan. Nah, ini termasuk kebolehan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang halal Bapak Ibu. Kalau ada ayat Al-Qur'an yang bunyinya uhilla atau ahalla, itu berarti halal. Jual beli halal. Wa ahallallahul bai'a wa harrama ar-riba. Jelas jual beli boleh. Ada lagi yang dihalalkan dalam sunnah, misalnya daging, ada 2 bangkai, 2 maitah, itu yang tanpa kita sembeli kita boleh mengkonsumsinya. Apa itu Bapak Ibu masih ingat? Jadi 2 bangkai, maksudnya 2 hewan yang mati yang tanpa disembeli kita boleh langsung mengkonsumsi. Ikan dan 2 belalang, Pak. Jadi mboten napa-napa, misalkan ada belalang mati jenengan ambil kemudian dimakan, atau nek saged ya aja langsung dimakan tapi ditunusik atau digoreng dulu. Ini boleh. Ini yang diantara perkara yang halal. Jadi halal itu jelas. Yang kedua, haram itu juga jelas, Pak, Bapak Ibu. Jelasnya apa? Karena di Al-Quran atau di hadis Rasulullah niku sampun disebutkan sama dengan halal tadi. Di antaranya sesuai dengan Al-Quran, misalnya ada ayat bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr ngertos nggih? Pokoknya semua yang memabukkan, Pak. Minuman yang memabukkan apapun jenisnya itu masuk kategori khamr. Wal maisiru, nggih. Judi, apapun bentuknya judi itu semuanya tidak diperbolehkan. Kalau dulu kita kenal namanya SDSB. Tasik inget nggih? SDSB. Terus ada lagi napa niku? Napa? Togel. Istilah-istilah dulu nggih. Ada SDSB, ada togel, apalagi Pak itu, Pak? Nggih nek sak mangke, Bu. Judi online sak mangke. Istilah-istilah dulu. Apapun jenisnya judi, wal ansabu Bapak Ibu. Wal ansabu ini berhala. Jadi berhala. Wal azlamu mengundi nasib dengan panah. Mengundi nasib dengan panah. Dulu itu orang-orang Quraisy, Pak, untuk mengundi nasib, menentukan nasib itu dengan anak panah. Rijsun min amali syaitan. Jadi semuanya itu adalah perbuatan yang kotor, yang itu termasuk adalah perbuatan dari setan, maka jauhilah. Jadi khamar, suatu yang memabukkan, judi, kemudian berhala, Bapak Ibu nggih, kemudian napa malih mengundi nasib, itu adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali melakukannya. Nah, ini jelas Bapak Ibu. Kemudian ada lagi wala taqrabuz zina. Ya, zina jelas nggih. Jadi zina jelas diharamkan. Karena apa? Karena memang ini disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti yang saya bacakan tadi, wala taqrabuz zina, janganlah dekati zina. Ada lagi membunuh, boten angsal, membunuh orang lain, membunuh orang mukmin. Ayatnya jelas, wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan. Jadi tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ada lagi Bapak Ibu jelas yang jelas-jelas diharamkan.
babi, nggih. Apalagi bangkai, Pak. Bangkai apapun kecuali tadi, nggih, kecuali ikan dan belalang. Itu tidak diperbolehkan. Darah. Nah, darah. Kemudian sembelihan yang bukan untuk Allah. Nah, ini hati-hati. Sembelihan yang bukan untuk Allah, maksudnya tidak diniatkan untuk Allah. Ini hati-hati. Walaupun sembelihan itu hewannya halal, Pak, seperti sapi. Nah, tapi kalau tidak diniatkan untuk Allah, maka menjadi haram. Ini sebagaimana ayat Al-Quran, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bi li ghairillahi. Jadi sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, tapi ada dua darah yang kita boleh untuk mengkonsumsi. Apa itu? Hati dan limpa, Pak. Boleh. Jadi hati itu termasuk darah. Jadi dua darah, dua bangkai boleh, yaitu apa tadi? Ikan dan belalang. Dua darah yaitu hati dan limpa. Itu boleh kita konsumsi. Daging babi tidak boleh dan keturunannya. Dan binatang yang disembelih selain disebutkan nama Allah ini tidak diperbolehkan. Itu kalau penjelasan di Al-Quran. Sekarang yang hadis, Bapak Ibu, banyak sekali. Di antaranya apa? Sababul muslimi fusukun. Jadi mencela orang muslim itu tidak boleh, Bapak Ibu. Apa ngelokno, menghina, apalagi misui misalnya, ya, boten angsal. Kata-kata kotor boten angsal. Ini semuanya hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Kemudian lagi Bapak Ibu mendatangi peramal, entos peramal nggih, dukun nggih, atau para normal, ahli nujum dan sebagainya. Ini boten angsal, Bapak Ibu. Bahkan di riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim, orang yang tanya, Pak, nggih, tanya saja kepada dukun, kepada peramal tentang sesuatu, kemudian dia mempercayainya, Pak, maka ini dikatakan lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lailatan. Jadi sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Nah, ini kita kedah atau satos. Jadi mendatangi peramal, misalnya nopo nggih, aku pengen sugih misalnya, aku tak nggih dan sebagainya. Ini mboten angsal nih Bapak Ibu. Jadi ya kedah atau satos. Kemudian ada lagi pakai jimat. Jimat, ada yang pakai jimat, Pak. Biasanya dulu nopo ngetren itu waktu ada usum ninja itu pakai nopo nih? Pring bambu atau jalin yang ada isinya. Kalau kita mempercayai itu, Bapak Ibu, maka ini termasuk syirik nggih. Ini kedah atos. Ini yang lagi ngetren kemarin 2 tahun yang lalu akek nggih. Akek yang lagi ngetren itu nggih. Kalau kita percaya itu misalkan bisa memberikan sesuatu atau bisa memberikan manfaat, maka itu termasuk nopo syirik. Makanya kedah hati-hati, kedah hati-hati. Nah, ini bentuk-bentuk atau perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun Al-Qur'an sampun jelas, hadis nggih sampun. Lah, ini ada kaidah-kaidah yang itu mengharamkan, Pak. Contohnya misalnya kullu syarabin askara fa huwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram dikonsumsi. Nah, itu ada kaidah-kaidah di dalam fikih yang mengatakan kullu syarabin askara fa huwa haramun. Jadi setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Berarti semua hal atau semua minuman, semua makanan yang itu memabukkan maka itu hukumnya adalah haram. Pun jadi tadi halal ini ku napa? Jelas, kemudian haram itu jelas.
Lah, hukum yang ketiga, tidak halal, belum tentu halal, belum tentu haram. Namanya apa? Syubhat, barang syubhat. Jadi barang syubhat itu antara halal dan haram. Di tengah jalan menemukan uang 100.000, niku kira-kira masuk halal apa haram apa syubhat? Jadi jenengan di tengah jalan Pak, atau jalan ke apa, ke rumah jenengan, kemudian dia di tengah jalan jenengan menemukan uang 100.000, kira-kira yang jenengan lakukan apa? Diambil gitu. So, iya gitu kan, disai saja gitu. Jenengan nemu nopo niku mangga, misalkan mangga di tengah jalan, kira-kira diambil nopo ditinggal? Ningali. Oh, nek gosok dibuat, tapi nek mateng Mbak, betul. Nggih. Lah niki ada anjuran Bapak Ibu, nggih. Ketika kita menemukan barang yang syubhat, barang yang belum jelas pemiliknya, niki kita dianjurkan apa? Lanjutannya hadis ini bunyinya waman faman ittaqa asyubhat faqad istabara'a lidinihi wa ildihi. Jadi kalau orang itu berhati-hati dengan perkara syubhat, maka dia sungguh telah menjaga agamanya dan kehormatannya, Pak. Nah, ini kedah napa dipilsani. Jadi kalau ada sesuatu yang belum jelas pemiliknya, belum jelas haknya, maka nek saged ampun jenengan gunakan, ampun jenengan konsumsi, ampun jenengan minum, nggih, apalagi dikasihkan keluarga dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan kita menjauhi perkara yang syubhat, maka sesungguhnya kita telah menjaga diri kita, agama kita, dan kehormatan kita. Nah, ini lanjutannya hadis tersebut. Kinten-kinten saged nggih, Pak, Ibu nggih. Jadi mengambil sesuatu yang memang hak kita, meninggalkan sesuatu yang bukan hak kita, dan sing remeng-remeng nek saged tidak usah diambil, tidak usah dikonsumsi, tidak usah dimakan, apalagi diberikan oleh keluarga kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena makanan, minuman, pakaian yang kita pakai, Pak, itu memberikan efek yang luar biasa kepada kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita. Jenengan kalau cari nafkah, dapat uang dari perkara yang haram, jenengan kasihkan kepada putra putri jenengan, pada istri-istri kita, itu nanti akan memberikan efek yang luar biasa. Di antaranya apa? Doa-doa kita tidak mudah untuk diijabahi. Doa-doa kita tidak mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada penghalang itu, yaitu sesuatu yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram, makanan yang haram. Sakit Pak nggih? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada waktu insyaallah 5 menit, menawi ada pertanyaan, monggo.